Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita akan bahas keluarga baru dari Xiaomi yang beberapa waktu lalu mereka pernah memperkenalkan produk ini, dan ini udah masuk ke produk yang kesekian untuk serinya. Tapi sekedar informasi aja buat kalian. Jadi Xiaomi itu punya beberapa varian, diantaranya ada seri Redmi, ada Mi, ada Poco, dan juga Black Shark. Nah, jadi kalau seri Redmi ini di keluarganya Xiaomi ini bisa dibilang seri yang bener-bener di kelas low end atau kelas yang paling paling ekonomis lah, seperti itu. Kemudian lanjut ke seri Mi. Jadi kalau ada seri Xiaomi Mi 10 misalkan, Mi 11. Nah, seri Xiaomi yang di depannya Mi ini mereka bisa dibilang adalah produk unggulan dari Xiaomi. Kemudian kalau Poco-nya sendiri, nah untuk seri Poco-nya ini merupakan seri flagship, tapi mereka menawarkan harga yang terjangkau gitu. Jadi kalau tadi Redmi itu yang paling ekonomis, kalau bisa dibilang Redmi tadi di kisaran harga sekitar 1-2 jutaan. Kemudian kalau Mi itu di kisaran harga 3-10 juta ke atas. Nah, kalau Poco ini mereka menyebutnya dengan seri flagship mereka, tapi harganya terjangkau karena ini di kisaran harga sekitar 4-5 jutaan. Dan yang terakhir adalah seri Black Shark dari Xiaomi. Ini merupakan seri gimana ya? Bisa dibilang uji cobanya dari Xiaomi untuk fokus atau untuk mulai mencoba bersaing di pasar handphone yang khusus untuk gaming, seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing biar nggak penasaran Poco X3 Pro. Oke, di bagian depan ini tulisan Poco X3 Pro dengan ciri khas dari Poco yang mereka mengusung warna hitam untuk boxnya. Kemudian di bagian samping ini Poco X3, dan kita lihat di bagian belakangnya ini. Di bagian belakang mereka langsung meng-highlight bahwa si Poco X3 ini mereka menggunakan Qualcomm Snapdragon 860 ya, 860 dengan fabrikasi 7 nanometer octa-core 2,96 GHz, lalu frame rate-nya juga mencapai 120 Hz ya. Corning Gorilla Glass 6 untuk pelindung di bagian layar. Kemudian untuk UFS-nya dia 3.1, Lightning Fast UFS 3.1 storage ya, dual speaker. Kemudian wow, sudah didukung juga dengan NFC dan kapasitas baterai yang menurut saya jumbo banget gitu, lumayan jumbo lah, 5160 mAh. Oke, biar nggak penasaran kita langsung buka aja boxnya ya. Ciri khas dari Xiaomi ya, ciri khas dari Xiaomi mereka langsung ada ucapan terima kasih telah memilih Poco. Ini saya bacain juga ya. Selamat datang di Poco, apa ini? Cult ya, pokoknya gitulah ya. Dengan memilih smartphone Poco, kamu telah bergabung dengan generasi muda kreatif, pendobrak kemapanan, dan siap mengambil resiko dengan mencoba hal baru. Kemudian ponsel di tanganmu ini menawarkan teknologi yang terdepan dan performa luar biasa dengan harga yang sebenarnya. Jadi lagi-lagi mereka menekankan tuh di bagian ini ya kalau Xiaomi. Pokoknya mereka menawarkan teknologi atau smartphone yang luar biasa dengan harga yang sebenarnya. Itu kayak perlu di bold banget gitu. Poco mewakili kepribadianmu yang berani beda dan paling utama, seseorang dengan passion terhadap teknologi. Mari kita rasakan inovasi tanpa kompromi bersama Poco. Country Director Xiaomi Indonesia Alvin. Oke. Terima kasih Pak Alvin ucapannya. Oke, di sini ada sleeve box lagi. Kita coba buka ada apa di dalam sini. Oke. Di sini ada SIM card ejector ya, ada SIM card ejector. Lalu kalau kita buka ini apa nih? Buku panduan ya, buku panduan, terus ini mungkin kartu garansi kali ya. Ya, ini garansi, kartu garansi dari Xiaomi. Kemudian oke, mereka langsung menyediakan soft case ya, menarik, jadi cukup lengkap juga, setidaknya melindungi handphone inilah gitu. Lihat yang lain, dan setelah itu langsung Poco X3 Pro nya ya, seperti ini. Ini yang tadi ada di bagian dus. Kita coba lihat yang lain. Oke, ada apa lagi di dalamnya? Ya, di sini ada dock charging atau kepala chargingnya. Ini yang jenisnya apa ini? Dia 5 volt 3 ampere, jadi sekitar 15 watt. Oke, cukup cepat lah. Kemudian ini untuk
kabel data atau kabel chargernya. Dan kayaknya nggak ada itu ya, nggak ada lagi. Ini nggak ada jack earphone-nya, jadi memang tidak tersedia. Jadi buat kamu yang membeli Poco X3 mungkin kalau butuh earphone-nya ya udah tinggal beli lagi aja lah, karena mereka tidak menyediakan. Tapi setidaknya dengan harga yang menurut saya cukup worth it, ini jauh lebih dari cukup sih lengkap. Ini langsung aja kita coba buka dan kita sambil nih kita nyalain. Oke, sebelum saya nyalain, menarik karena pas begini seperti biasa ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak ada tombol power yang menonjol, berarti dia mendukung untuk sidik jari di bagian samping. Sambil dinyalain aja. Oke, mereka langsung menampilkan Poco seperti ini. Kemudian kita lihat dulu di bagian belakang. Ya, di bagian belakang mereka desainnya dengan list tengah seperti ini, ada tulisan Poco-nya. Kemudian ini untuk framing di bagian kameranya, mereka mencoba menaruh kamera semuanya di bagian tengah seperti ini. Finishingnya nanti kita akan bahas. Kemudian di bagian depannya seperti ini. Ya, di sini MIUI 12, jadi memang mendukung maksud saya sistem operasi dari bawaan dari Xiaomi, yaitu MIUI seperti itu. Kemudian untuk layarnya sendiri mereka menggunakan layar berukuran sekitar 6,67 inch ya, 6,67 inch, kemudian dengan resolusi Full HD dan juga dengan desain dot display, atau di bagian kameranya itu ada semacam kayak satu lubang seperti itu. Kemudian untuk kecerahan dari layarnya sendiri, ini dia bisa mencapai 450 nit dengan frame rate mencapai 120 Hz. Adapun untuk respon sensitifnya dia bisa mencapai hingga 240 Hz. Lalu untuk pelindung di bagian kacanya sendiri mereka menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Jadi udah cukup safety lah ataupun aman sekalipun tidak menggunakan anti gores. Tapi biasanya kita tetap masih menggunakan anti gores pelindung biar lebih aman aja seperti itu kan. Kemudian untuk prosesor yang mereka menggunakan Qualcomm Snapdragon 860, yang dimana dengan fabrikasi ataupun manufaktur cukup kecil sekitar 7 nanometer, dan prosesor ini juga dia mendukung untuk jaringan 5G seperti itu. Baterainya sendiri yang tadi di awal kita sudah sempat bahas ya, baterainya cukup besar sekitar 5160 mAh ya, dengan tadi kecepatannya itu sekitar 33 watt ya untuk pengecasannya. Dan juga mereka portnya itu mereka menggunakan port USB Type-C. Kemudian kita bahas di bagian kameranya nih, ini yang tadi kita tunggu-tunggu. Jujur ya, kalau kalian gimana sih desain kamera seperti ini ditaruh di tengah-tengah gini? Sebetulnya mungkin kalau untuk bermain game ya, posisi kamera di tengah gini ya cukup nyaman sih. Cuman kalau dari sisi desain saya agak kurang srek aja gitu kameranya ditaruh di bagian tengah. Tapi ya masih dimaafkan lah, masih dimaklumi dengan spesifikasi yang dia tawarkan. Jadi untuk kameranya sendiri di bagian kamera belakang, kamera utamanya ini dia 48 megapiksel. Kemudian untuk di bagian jadi ini kelihatannya kayak ada 5 kamera ya, bukan. Jadi kameranya ini ada 1 2 3 4 ya. Kameranya yang ini ya, ini 1 2 3 4, dan yang ini tuh adalah flashnya. Jadi kalian jangan mengira kameranya ada 5, kameranya 4. Saya ulang, jadi kamera utamanya 48 megapiksel, kamera wide angle-nya 8 megapiksel, dan masing-masing 2 megapiksel untuk kamera makro dan juga depth sensor seperti itu. Kemudian untuk kamera depannya sendiri ya, yang tadi dot display-nya tadi, kamera depannya menurut saya udah lebih dari cukup lah, yaitu sekitar 20 megapiksel. Jadi ya cukup enjoy lah untuk kamera selfie seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dari sistem keamanannya sendiri, mereka menggunakan side fingerprint, dan jujur ini yang paling saya suka. Jadi memang side fingerprint ini menurut saya teknologi yang cukup menyesuaikan dengan
kebiasaan manusia, dan menurut saya ini oke banget kalau sidik jari di bagian samping karena memudahkan kita untuk membuka si handphone tersebut. Kemudian handphone ini juga sudah mendukung Near Field Communication atau NFC, yang dimana ini merupakan apa ya, kayak semacam pelengkap yang tapi kayak mesti ada gitu di range harga handphone sekitar 5 jutaan seperti itu. Dan juga untuk kapasitas RAM dan ROM-nya sendiri, ini untuk RAM-nya sendiri yaitu adalah sekitar 8 GB, dan untuk ROM-nya sendiri ini 256 GB. Bahkan bisa mencapai, kalau kalian mau tambah memori eksternal, hingga 512 GB. Wow, gede banget ya. Jadi lebih dari cukup. Bahkan apa ya, untuk seukuran handphone ini bisa dibilang memuaskan lah, dan harganya memang benar-benar worth it. Oh ya, si Poco X3 Pro ini memang tersedia 2 varian juga ya. Jadi ada yang 6/128 dan juga ada yang 8/256, dan kebetulan yang kita bahas kali ini adalah yang 8/256-nya. Jadi cukup besar banget gitu. Karena yang saya perhatikan ya, 256 itu biasanya kalau di apa ya, smartphone pada umumnya itu ya sekitar 10 jutaan lah gitu baru bisa merasakan 256 GB. Tapi ini Poco emang gokil banget sih. Mereka benar-benar menawarkan harga yang ya sesuai dengan sapaan tadi Mr. Alvinse tadi ya, benar-benar sesuai dengan harga yang sebenarnya, kayak begitulah kurang lebih. Lalu yang menarik masih kita bahas yaitu si Poco X3 Pro ini juga ternyata setelah saya cari tahu dia mendukung IP53, jadi setidaknya terlindungi terhadap debu ya, walaupun nggak nyampe 6, IP5 itu udah lumayan. Kemudian juga dia bisa untuk tahan terhadap percikan gitu ya. Percikan ya, ingat ya, jadi IP53 karena kan yang paling tinggi itu kan IP68. Jadi angka depannya itu adalah tahan terhadap debu, belakangnya itu tahan terhadap air. Jadi IP53 ini debunya oke, airnya juga setidaknya ya kalau kena percikan itu aman lah, seperti itu. Oke, itu tadi Poco X3 Pro. Oke, kita sampai di bagian kesimpulan untuk review Poco X3 Pro. Jadi sebetulnya Poco X3 Pro ini saya ulangi lagi, jadi dia tersedia 2 varian. Jadi ada yang 6/128 dan juga 8/256. Nah, untuk yang 6/128 itu harganya sekitar 3,6 juta. Kalau yang 8/256 ini harganya sekitar 4,1 juta. Tapi seperti biasa nih, biasanya rata-rata harga Xiaomi itu agak susah dikendalikan di pasar ya kan. Karena kenapa ya? Karena jumlah permintaannya tinggi dan stoknya yaitu terbatas. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa mampir aja langsung ke toko Anugerah Seluler dan berbagai toko cabang lainnya yang ada di ITC Roxima seperti ZPA dan juga Putri Seluler. Kalian dijamin pasti kalian akan mendapatkan barang fresh dari Poco X3 Pro ini. Nah, jadi jujur kalau saya sendiri sih kayak saya agak kurang suka sama desainnya karena ini berat dan juga tebel banget. Tapi so far untuk di bagian spesifikasi ini jauh lebih dari cukup untuk handphone seukuran harga 4,1 juta ya. Jadi bener-bener powerful dan juga ya bisa diandelin lah untuk kebutuhan kalian seperti untuk performa gaming ya kan, ataupun untuk keperluan yang lainnya seperti itu. Oke teman-teman, itu aja review kita dari Poco X3 Pro. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.